Pak Rasman silakan boleh pulang, tapi nanti siang datang lagi. Dan Loli lebih daripada 1 jam dibujuk supaya mau ya. Jadi di dalam ruangan Ibu Kanit itu 1 jam lebih. Di luar itu juga di ruang konseling. Jadi kami itu ngurusi Loli itu berjam-jam. Dan Loli tidak mau melepaskan tangannya dari tangan istri saya, Bu Ade. Dia pegang begini. Kenapa? Karena dia mengatakan trauma dengan safe house sekarang. Ini perlu dikritisi. Kenapa? Karena dia mengatakan dia bergabung dengan ODGJ, dia bergabung dengan pengidap HIV, bahkan Open BO. Itu dia sampaikan. Dan tidak sekalipun Nikita Mirzani menemui dia. Jadi kalau ada cerita di sini mengatakan bahwa Nikita sudah bertemu dia, bohong. Bohong. Dan saya tanya, apakah kamu yang tidak mau bertemu atau Nikita? Saya sebut nama aja. Dia bilang, sebenarnya saya pun menunggu dia. 1 bulan pertama, 2 bulan pertama, 3 bulan pertama, ternyata tidak pernah datang. Termasuk pengacaranya pun tidak pernah mendampingi saya dalam pemeriksaan. Dan itu dibenarkan oleh PPA di safe house itu. Pertanyaan seriusnya adalah, kalau ada anak manusia kemudian dia menghubungi kita, dibuktikan dengan video call, dia sudah minta tolong, menangis, dan kemudian kalau tidak saya bantu biar saya mati saja. Kira-kira kalian harus melakukan apa? Kucing saja di depan mobil kita mau ditabrak, kita pinggirkan. Hewan saja yang sudah mau dianiaya ada berkasus dengan hukum. Apalagi manusia, Pak. Dan saya bukan orang bodoh. Saya punya tim. Istri saya itu bukan saja sebagai istri berperan, tapi dia juga berperan sebagai pemberi masukan yang konstruktif kepada saya. Saya hubungi Saudara Rahmat karena sudah pukul 11:30 malam. Saya dihubungi oleh Loli. Rahmat sudah tidur. Saya hubungi Kementerian PPA, Pak Deputi Bidang Perlindungan Anak, Bapak Nahar. Lebih dari 7 kali tidak diangkat masuk, tapi mereka sudah tidur. Saya hubungi lagi yang lain, Ibu Nurma, juga tidak diangkat. Pertanyaan seriusnya, saya biarkan anak ini terlantar atau dia akan bunuh diri atau saya selamatkan? Dan dia bilang tidak pegang duit 1 rupiah pun. Dan dia belum makan. Maka saya dengan cepat diskusi dengan tim dan keluarga maksud saya. Oke, kamu dengan siapa? Nah ini yang saya mau luruskan, NM. Yang di otakmu itu udah duluan saya lalui gitu. Kau kasus ke kasus, sekarang saya bentuk tim. Saya bentuk tim karena saya dianiaya. Nih, ada visumnya dan saya bentuk tim. Nanti dipimpin oleh Saudara Lecumanan untuk memproses ini dan tangkap yang namanya Nikita Mirzani. Tidak ada ampun buat kau. Saya menolong anak kau. Saya membantu anak kau. Anak kau diurus negara. Kau tidak urus. Apa yang kau urus dari seorang Loli? Dan kalau saya mau buka kepada kalian bagaimana penderitaan Loli selama memiliki ibu seorang Nikita Mirzani, mungkin akan lain ceritanya. Tapi saya tidak mau menceritakan itu.
semua percakapan saya via Zoom, via video call itu direkam oleh istri saya. Orang yang membawa dia itu adalah seorang sopir ojek, Maxim. Juga saya minta, Pak, tunggu di situ, jangan kemana-mana. Karena dia sudah berada di depan kantor saya. Saya bilang, kamu jangan. Saya nggak mau nanti ini jadi lain cerita. Saya minta kamu di depan kantor saya ada Hotel Horizon. Silakan kamu ke situ. Karena di situ ada lobi, ada manusia, dan ada CCTV. Oke Om, saya tunggu. Bagaimana dengan Gojeknya? Jangan Bapak pergi, nanti saya ganti duitnya. Kami datang, ini ada Bu Ida ini Bu Umi, ya Bu Umi ya. Kemudian ada Bu Ita, ada Pak Sarmo driver saya, ada ini mana Rizky ajudan saya. Kita pergi. Begitu sampai dia berdiri di depan dengan keadaan kusut, saya suruh masuk ke dalam. Dan orang hotel tahu kalau itu adalah Loli. Masuk di dalam, saya duduk, kita siapkan minuman, kita ngobrol. Semua kita rekam. Selamatkan saya Om. Kenapa kamu cari saya? Saya yakin Om bisa bantu saya. Tanya dia nanti. Terus, kenapa kamu tahu kantor saya? Om, memang saya nggak dikasih handphone. Tapi saya punya TV yang bisa dilihat YouTube-nya. Smart TV. Saya lihat kantor Om di Rasional Office Park. Saya 3 bulan ada di safe house, kemudian 2 bulan terakhir ini di tempat yang lain. Migran saya kumat, saya udah panik, saya depresi, saya lari. Saya ingat kantor Om. Kemudian dari mana kamu dapat nomor telepon saya? Dia bilang kan ada di situ. Di situ pelang nama Om di depan kantor itu. Oh iya benar juga, banner. Terus ya udah saya minta tolong sama Bapak ini. Nah saya bilang, Bapak betul Bapak bawa dia? Betul Pak. Mana nama Bapak? Ini KTP-nya ada. KTP-nya sudah kita foto, Bapak itu sudah kita video dan siap bersaksi bahwa dia memang membawa Loli ke kantor saya. Clear ya? Jadi nggak usah dibilang bahwa saya ada mendesain apapun. Apa yang mau saya culik? Kau nggak usah mutarbalikkan fakta. Hah? Anakmu melawan kepada kau, kalau saya dengar ceritanya, jangankan dia, orang lain pun barangkali akan lebih marah kalau memiliki ibu seperti itu. Itu poin 1. Poin yang kedua, saya kemarin dari sidang pengadilan Jakarta Utara, saya pergi ke tempat Alvin Lim almarhum. Memang saya dengan wartawan sampai tengah 10 malam. Dan kita bubar di situ. Wartawan tanya, di mana Bang? Saya lagi ada. Kita lagi urusin begini di mana? Iya, saya mau pergi. Saya nggak tahu Polres mana segala macam. Terus apa urusannya kalau media tahu? Terus kalian bisa dilarang apa? Nah, sampai di sini. Tapi sebelum sampai di sini saya berdiskusi dengan Bu Ade, saya berpikir apa yang harus saya lakukan. Kemen PPA nggak diangkat. Kalau pergi ke KPAI yang ada security. Kalau ke Polda Metro nanti dikira saya melengkai. Saya bawa ke Mabes Polri makin tidak nyaman. Bawa ke rumah saya salah. Simpan di kantor saya salah. Saya tahu dia masih di bawah umur. Tapi ingat, umur dia tinggal 4 bulan lagi. 28 Mei dia sudah 18 tahun. Ini kita. Kau pilih anakmu akan jadi bom waktu buat kau, atau kau berbaik-baikan dengan dia. Datang kau ke saya bantu memperbaiki kau dengan dia. Kurang tulus apa saya? Sesampainya di sini, wartawan mewawancara, saya nggak ngomong, hanya diam, saya kasih sedikit pengertian aja. Saya sampai ke belakang, saya duduk ngobrol, wartawan datang, tiba-tiba dia nongol, dia marah-marah di luar. Kita lagi konseling, wartawan dimaki-maki, kita dimaki-maki. Saya tanya, ada apa? Loh, saya didorong, istri saya dipukul. Kok dia bilang pula kami menganiaya dia? Kalau saya mengeroyok dia, selesai dia. Saya menunggu laki-laki, bukan perempuan, makanya saya diam. Ada videonya, ada semua CCTV kok. Dan saya tidak melakukan perlawanan karena saya merasa tidak mungkin saya dipukuli dia. Saya melerai dia karena menghina istri saya.
Dan kami udah capek dihina, dia pukullah saya, maka berdarah. Dan itu di depan Ibu Kanit. Dan itu di depan penyidik. Dan itu di depan wartawan. Dan ada rekaman yang lengkap. Saya buat LP, buat visum. Selesai. Nggak ada pilihan. Pak Kapolres, Pak Ade Rahmat, dan Pak Kasareskrim. Tadi malam beliau juga datang dan tidak tidur bersama saya. Ibu Kanit, Kasareskrim yang baru, lihat, bang, udah bang. Abang buat visum, dia perintah anak buah buat visum. Saya tadinya berpikir ini apa sih kalau ini sebuah pengorbanan untuk kebaikan Loli. Tidak masalah. Tapi begitu saya lihat dia punya postingan masih membangun narasi yang saya duga ini kemunafikan. Ya. Jadi ini akan kita bongkar. Satu, safe house harus membenahi diri. Kalau namanya safe house apa? Rumah aman. Kalau tidak aman, tidak nyaman namanya apa? Di mana sejarahnya orang digabung-gabung? Itu satu. Yang kedua, kalau ada orang yang sudah merasa dirinya diterlantarkan dan dia tadi malam membuat LP, melaporkan Nikita Mirzani, terus atas nama anak di bawah umur, terus ibunya bilang ini anak saya, terus dia dibiarkan sampai dia mati. Apa begini? Cara penegakan hukum nggak bisa, bos. Jadi selamatkan anak ini. Dan Loli itu bilang, Om, dia lagi pacaran. Dia sedang di Saya di sini apa? Dan banyak perbuatan dia di rumah yang saya tidak mau buka kepada kalian, yang sangat tidak pantas kami dengar dan kami saksikan. Itu kata Loli. Saya sebenarnya menahan. Kalau saya keluarkan Loli dari atas, ramai urusan ini. Tapi saya akan lihat bagaimana semangat untuk bagaimana Loli diselamatkan. Teman-teman, saya minta dukungan yang telah kalian berikan itu sampai tuntas agar Loli bisa menjalani hidupnya dengan tenang, dengan nyaman. Dan 4 bulan ini adalah masa perjuangan yang berat bagi dia. Urusan saya dengan Bu Ade laporan itu kami anggap nothing dan akan kami hadapi. Saya kira itu bagaimana curhatan seorang Loli biar disampaikan istri saya Bu Ade Suryani. Silakan. Ya gini ya, saya juga kaget tadi malam kan kita baru pulang dari pemakaman dari rumah dukanya Pak Alvin. Saya kan mandi tuh bulan sampai jam 10 malam mandi kan, itu gedor-gedor. Mimi ini si Loli nih apa nih nelfon gitu. Hah, Loli mana? Itu Loli si Fadel kata gitu. Loh, bukan jadi di safe house. Iya nih dia lagi ini nih lagi nungguin nih, lagi di itu di kantor. Saya bilang sama Rasman, itu benar nggak Loli? Nanti kita ditipu atau apa deh, cek video call lagi. Dan dia punya handphone dari mana? Handphone itu yang punya Bapak Gojek. Nah di video call sama Pak Rasman, benar dia kan. Baru aku pastiin, aku video juga tuh. Aku rekam kan. Oh benar nih si Loli nih. Udah nangis karena aku udah gimana gitu. Mati aja. Iya, aku kalau nggak ini udah mati aja deh gitu kan. Jadi kami panik juga. Sampai Abah Rambut tuh obatnya ketinggalan, harus minum obat malam-malam itu. Jadi kita langsung pergi gitu loh. Ini juga semua baru datang biar ini kita tahu siapa ibunya kan. Ya gimana kan, maka kami buat rame-rame saksi kan. Nah kami datang itu si Loli di kantor, kami tanya lah semua di situ. Di Hotel Horizon itu disaksi banyak orang. Dan saya kaget, saya lucu aja bilang ada ARP katanya kita penculikan Pucina, kan gimana anaknya di sini. Penculikan kita antar baik-baik ke sini tuh, bahkan Loli itu cerita semuanya, bahkan itu Loli itu nggak mau ngelepasin saya. Dia tuh gini, kenceng banget tanya ibu, bukannya di kamar mandi dia ikut. Loli kamu tenang aja, kamu nggak saya nggak mau ke kamar tante, saya ikut. Nggak mau pisah sama Om Rasman. Nggak mau, saya nggak mau Om, tolong selamatin saya kayak dengan gitu. menangis. Ya, nangis. Dia cerita semuanya bagaimana dia di rumah adik-adik. Aduh, saya sebagai Miris. ibu ya. Kaget. Selama ini jujur deh saya tuh respect loh sebenarnya sama ibunya, all out sama anaknya, seorang ibu tunggal gitu kan, single mom. Tapi begitu saya lihat Loli ini, wah bener deh, saya sebagai saya juga seorang ibu ya, waduh kok begini. Nah kami di ruang konsul kan, sambil nih cari solusi ini gimana nih. Loli nggak mau lepas, Loli nggak mau ditinggal sama kita mau serahin ke sini kan, udah kamu di sini aman, ini enggak mau.
kita resolusi. Tiba-tiba datang tuh ibunya. Udah gitu kan, datanglah si NM ke sini kan marah-marah, nunjuk-nunjuk ke ini nih siapa saya nggak tahu. Tuh itu keributan lah di luar kan. Ada apa ini? Berwala Bang Rasman kan dengan itikat baik, maksudnya gini meredam gitu loh. Maksudnya Bang Rasman ini ada apa sih? Ayo ngobrol baik-baik gitu loh. Ada apa ini? Bang Rasman ini pengen menyatukan si anak dengan ibunya tadinya loh. Ini enggak, kita buat apa sih? Nggak ada untungnya kita di sini gitu loh. Udah gitu, tahu dia gini. Dia gini-gini dengan balon yang gede dibawanya itu kayak balon ya, katanya gede, dia gini-gini, deket-deket kayak gini-gini, gitu. Kan ini ada apa kayak mau nyerang-nyerang tuh saya tutupin dong gini kan. Dia gini, napas gitu ke muka Barasman. Tutupin gini, ada apa ini? Kok gitu? Wah, dipukul, ketok kepala gua. Hah? Shock dong aku kan. Loh, kok kepala gua dipukul gitu? Ada apa gitu kan? Terus aku diam nih, aku bilang saksi sama ibu itu loh, ada ibu Kanit di dalam tuh rame orang banyak. Pukul aku gue dipukul. Ya Allah Bu, ibu tuh ibu Kanit apa yang dalam itu kasihan sama aku. Kasihan ya kok jadi aku kena imbas gitu kan, kok jadi aku dipukul kan kita nyelamatin anaknya, bilang gitu kan. Jam 12 malam, jam 1 malam. Pokoknya kami tuh aduh nggak tahu capek sekali. Bukannya nanya baik-baik gitu kan, ada apa? Ini nggak langsung digotok kepalaku, pak gitu kan, kaget loh sampai apa ini gitu. Terus udah kita redam nih, aku masih nahan diri kan, redam di dalam. Bang Salman keluar habis ke toilet ya, duduklah di situ, maksudnya pengen lagi nih, pengen lagi baik-baik, ngomong baik-baik, ini gimana nih? Oh dia kayaknya apa ya, kayak besar kepala, kayak apa? Gimana? Perempuan sama laki-laki, ya laki-laki pasti ngalah dong kan, kecuali perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Terus saya keluar kan, saya bilang, kamu kenapa pukul saya? Saya bilang sama si NM, lo kenapa pukul gue gitu kan, kenapa tabok kepala gue? Oh dia nyerang saya gini, datang-datangin lagi-lagi, mulutnya ke sini ke depan mata aku, di depan muka aku, bau lah, kan enggak lah kan gitu kan, terus aku mundur kan, terus aku didorong sama gini-gininya gitu kan, ya udah terjadi, aku dan rame lah, terjadi dorongan, dan rame lah semua polisi ngelerai, Barasman buat ada apa itu kok begini, udah bangun ditonjok. Jadi untuk ini kedatangan saya ini adalah satu, mengkonfirmasi hasil kesepakatan. Apa kesepakatannya nanti disampaikan. Tetapi kenapa saya bisa pulang dengan keluarga? Karena komitmen dari Ibu Kanit dan TPA. Apa itu? Satu, hari ini ada keputusan kemana Loli ditempatkan. Yang kedua, Loli tidak mau ditemui Nikita Mirzani. Itu poinnya. Nah, kita lihat nanti. Kita lihat seperti apa, saya akan info kawan-kawan semua. Saya kira itu cukup. Oke.